Fer, Ferry, Cik. Tolong diklik lagi lagunya. Lagu apa aja? Cek monitor balancing.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti kebaktian melalui live streaming, majelis juga mengucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 2. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu dari hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, membawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenaan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenaan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat ke-11. Kita membacanya secara bergantian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kita angkat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang. Putih Jabar kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan semu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai. Sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita yang dibacakan oleh salah seorang majelis. Kami ulangi. Shalom. Orasma dihita salutna. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama mengikuti warta jemaat pada Minggu pagi ini. Yang pertama adalah Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kemudian 5.1 jemaat baru terhitung mulai hari ini Minggu 10 Januari 2021 menjadi jemaat baru atau ruas Natabah, yaitu Bapak Christian Edward Panjaitan, Ibu
El Sari Boru Pasaribu yang datang dari HKI Indrapura, Resort Indrapura. Saat ini berdomisili di Cilame Permai, Jalan Roket CC29 RT 10 RW 19 Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, masuk WEK 7. Kemudian 5.2 kegiatan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 10 Januari 2021, seksi sekolah minggu akan mengadakan acara tahun baruan dengan pendeta dan ketua Dewan Koinonia. Acara dilakukan secara online atau Zoom dimulai pukul 08.45 sampai pukul 10.30 WIB. 5.3 tentang ibadah sore. Pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 ibadah sore ditiadakan dikarenakan ada kegiatan perayaan Natal seksi perempuan. Disiarkan juga secara live streaming. 5.4 pembongkaran pohon Natal. Pembongkaran pohon Natal akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Dimohon panitia Natal umum dan perhalado agar hadir dalam acara tersebut. Yang terakhir 5.6 jadwal ibadah. Tanggal 17 Januari 2021 yang pertama pukul 7.30 WIB jadwal daripada WEK 2, 3 dan 5. Pukul 10.30 WIB adalah WEK 4, 6 dan 9. Pukul 16.30 WIB adalah WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Demikian warta minggu pagi ini. Terima kasih. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kapur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah,
puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada kebaktian kita minggu ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Bapak Ibu yang hadir di gereja dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi remaja sekolah minggu yang mengikuti ibadah streaming di rumah, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan pada minggu ini. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberikan umat-Nya, memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip kata sambutan mengawali khotbah pada hari ini dalam Natal remaja Naposobulung tadi malam, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Naposobulung, Saudara Yuda Sitorus, dalam Natal yang bertemakan Rise and Shine RNHKBP Jalan Lurah. Ikan tanpa air, maka ikan akan mati. Tetapi air akan tetap menjadi air. Sama halnya dengan tanah tanpa pohon, pohon tanpa tanah, maka pohon akan mati. Tetapi tanah tanpa pohon, tanah tetaplah tanah. Manusia tanpa Tuhan akan mati. Tuhan tanpa manusia tidak akan mati. Karena Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Allah tanpa manusia tetaplah Allah. Demikian juga dengan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ketika suara firman Tuhan berkumandang untuk memanggil umat yang percaya
untuk memuliakan Allah, untuk memasyurkan namanya, dan untuk memberi hormat kepada Tuhan, maka sesungguhnya saudara-saudara, Allah itu bukan kurang hormat. Ia tidak butuh pujian, karena sesungguhnya Allah tanpa sanjungan pujian hormat kita tetaplah Allah. Tuhan tanpa pujian dan kemuliaan dari manusia, sesungguhnya ia tetaplah Allah. Ia tetap Tuhan yang maha kuasa. Maka ketika kita dipanggil dalam kaitan rangkaian khotbah kita di penghujung akhir 2020 dengan Mizmor 148, hai surga, pujilah Tuhan, hai bumi, pujilah Tuhan. Kemudian di minggu tahun baru tanggal 3 yang lalu, kita disahkan manifesto Allah dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam firman Tuhan bagi kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 tanggal 31, dan tanggal 3 yang lalu Efesus 1 ayat 3 sampai 14, yaitu en Kristo, di dalam Kristus kamu telah dipilih, ditetapkan untuk menjadi umatnya dan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris kerajaan Tuhan. Maka sesungguhnya hari ini kita dipanggil untuk memberi hormat kepada Allah, memuji Tuhan dan memuliakan namanya dan mengagungkan kemuliaan Tuhan, supaya jelas bagi kita bahwa Allah dengan sangat begitu sempurna berkarya dalam Epifani minggu hari ini. Penyataan Allah di dalam Kristus en Kristo minggu yang lalu. Hari ini Tuhan manifesto, nyata, terlihat dalam suara Allah melalui alam semesta. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan berfirman, Tuhan bersuara melalui alam semesta, bahkan guntur, badai, topan, air bah, gunung-gunung. Allah berfirman melalui semuanya itu supaya nyata dan jelas bagi setiap manusia bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Tuhan kita itu masyhur namanya, bahwa ia agung dan seyogianya orang yang percaya bukan karena Allah membutuhkan pujian kita, ia bukan kurang sanjungan, ia bukan kurang pujian. Itu sebabnya ketika minggu haleluya dijelaskan bahwa haleluya, apa jawabannya? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji diri. Oh iya, masih diingat rupanya ya. Puji diri hama mago. Kita memuji Tuhan itu bukan karena Tuhan membutuhkan pujian. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kitalah yang membutuhkan memuji Tuhan, supaya ia senantiasa berfirman, supaya ia senantiasa berkarya, supaya ia senantiasa bekerja. Karena manusia dalam kefanaan, kelemahan, kenistaan, keberdosaannya, ia sangat membutuhkan Allah. Maka dari itu, di minggu yang kedua pada tahun 2021 ini, pesan kedua di minggu Epifani, pesan hari ini pada kebaktian kita, jangan pernah meninggalkan pujianmu, pujian kita bagi Allah setiap hari, setiap waktu. Karena ketika kita memuji Tuhan, karena ketika kita memuliakan namanya, ketika kita mengagungkan Allah kita yang berfirman dan bersuara, maka pada saat itu ia bekerja, ia berkarya, ia berfirman, Allah bekerja
dalam Yesus Kristus dan semua alam semesta untuk mewujudkan penyertaannya, untuk mewujudkan karyanya yang agung, yaitu pada ayat 11 pada firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati umatnya dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sempurnalah bagi kita pada awal tahun 2021 ini dalam manifesto generalis, dalam sabda alam, dalam karya Tuhan melalui alam semesta, dan juga Epifani, manifesto Allah dalam spesialis di dalam Kristus Yesus untuk membawa kita akan pengenalan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Sudahkah kita mengenal Allah kita? Ia adalah Allah yang mulia, penuh kekuasaan, penuh kemuliaan. Ia berhiaskan kekudusan, dan ia adalah Tuhan yang bersuara dengan penuh semarak dan kedahsyatan. Maka dari itu, setiap hal yang terjadi di tengah kehidupan kita, baik itu hal yang mungkin mendatangkan sukacita dalam takaran standar hidup manusia, maupun duka cita dalam takaran dan standar hidup manusia, hendaknya semuanya itu bermuara kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Karena ia bersuara dalam segala hal. Bersuara dalam badai, bersuara dalam topan. Ia duduk dalam tahta kemuliaan di atas gulungan-gulungan ombak tsunami yang mungkin bisa saja mengakibatkan hal yang buruk, duka cita bagi manusia. Tetapi orang yang percaya melihat itu sebagai suara Tuhan, mengingatkan kita dengan suara epistel pada minggu ini, yaitu supaya kita bertobat. Itu sebabnya hidup ini dalam menjalani tahun 2021, segala sesuatunya harus kita jadikan sebagai cara Allah, cara Tuhan untuk bersuara kepada kita, untuk berkarya kepada kita. Maka dari itu guru pernah menyuruh murid-murid menggambar damai, Bapak Ibu. Murid-murid gambar dulu kedamaian. Maka murid menggambar, banyak sekali menggambar danau yang tenang, ada perahu di situ nelayan dengan teduh memancing ikan. Kemudian di sampingnya gunung yang hijau. Kemudian ada matahari yang terbit, langit yang biru, dengan judul damai. Tetapi ada seorang murid yang menggambar air yang bergelombang. Kemudian kapal di atas air ini terombang-ambing oleh ombak. Dan gunung yang berbatu-batu. Dan di atasnya ada awan yang mendung. Dia memberi judul juga yang sama dengan damai. Maka guru menjawab, "Hei kamu, menggambar damai kok langit mendung? Menggambar damai kok air bergelombang? Menggambar damai kok gunung berbatu-batu?" Lalu murid itu menjawab, damai itu hadir dalam gulungan-gulungan ombak kehidupan manusia. Allah itu bekerja dalam mendungnya langit dan gunung yang berbatu-batu. Disitulah damai sejahtera Allah bekerja dan berkarya. Walaupun mungkin bagi takaran standar hidup manusia, gelombang yang terjadi itu bisa menyusahkan kita, saudara-saudara. Mendung itu bisa menakutkan, guntur bisa mencabut nyawa, tsunami bisa meluluh lantakkan dunia. Tetapi
Dalam semuanya itu Tuhan bersuara, Tuhan berfirman, Tuhan berkarya. Supaya apa? Supaya setiap manusia pada akhirnya mampu melihat, mampu mengenal bahwa Allah itu sangat dahsyat. Ketika ia bersuara, pohon aras Libanon pun luluh lantak oleh kedahsyatan firman Tuhan. Maka ketika kita mengenal itu, mengenal suara Tuhan yang dahsyat itu, maka kita akan dengan teguh berjalan di tahun 2021 ini. Walaupun mungkin langit sedang mendung, walaupun mungkin gunung akan longsor dan memuntahkan batu-batuan, walaupun mungkin badai sedang melanda dan topan mengancam, tetapi orang yang percaya dengan semuanya itu, ia senantiasa hidup dengan penuh damai sejahtera yang dari Allah. Karena apa? Karena ia mengenal Tuhannya yang sangat dahsyat, penuh kemuliaan dan penuh kekuasaan. Daripada itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat tepat bahwa saat ini kita sedang dilanda badai COVID-19 yang masih saja melanda dunia dan bangsa kita, dan sangat memberi rasa kecemasan kepada kita, ya, memberi rasa ketakutan. Setiap orang kita anggap sebagai pemberi atau penular yang bisa saja memberikan sakit kepada kita. Tahun baru kita lewatkan dengan tidak bersalam-salaman, tidak cipika-cipiki, tetapi sekarang cipika, dibalik. Tidak juga dengan berpelukan, tetapi bahkan dengan adu jotos kedamaian. Inilah namanya. Buatlah jotosmu dari situ, kubuat jotosku dari sini, ya. Lalu dijotoslah, walaupun jotosnya bukan dengan keras, tapi dengan lembut juga. Sah itu sebagai kedamaian sekarang, sah. Jadi simbol perdamaian sekarang, jotosmu dengan jotosku kita pertemukan, maka itulah salam kita yang sah di masa COVID ini. Itu ya, anak kita bersin-bersin, istri kita flu atau bersin, kamu isolasi, supaya tidak disuruh-suruh kita, maksudnya jadi kita suruhlah isolasi istri kita itu. Sekarang di masa COVID-19 ini ada OTG yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Ini orang, ini baru pernah penyakit tanpa gejala. Biasanya para dokter kan enak-enak saja kalau sekarang. Kita datang berobat ke dokter, dokternya enak-enak saja. Mana yang sakit? Ini dokter. Apa yang kamu rasakan? Ini dokter. Seperti apa gejalanya? Saya dokter 3 hari ini sudah muntah, mual, dan kamu kurang piknik, katanya begitu misalnya kan, oleh dokter itu misalnya. Dokter kan enak saja gejalanya, lalu kasih obat, kita pulang bayar. Sekarang dokter bertemu dengan kita orang tanpa gejala. Biasanya bergejala, gejala letih, lesu, itu gejala kurang piknik. Gejala pusing-pusing, kurang uang, bisa saja misalnya, ya. Karena tidak ada lagi, dompetnya sudah kempes, jadi bisa saja dia pusing 7 keliling. Ibu-ibu pusing beli beras, beli ini di tahun baru ini sudah mulai pusing. Jadi sering pusing-pusing, padahal gejala pusing-pusing itu adalah akibat dari dompet menipis. Bisa saja seperti itu misalnya. Tapi ini tanpa gejala. Baru kali ini ada sakit tanpa gejala. Ini berat sekali ini pergumulan kita ini. Betulkah ini badai? Betul. Benarkah ini Bapak Ibu, dunia sedang dilanda badai? Betul. Terlepas dari polemik sumber dari COVID-19 ini, tetapi saya mau mengajak kita yang percaya kepada Yesus bahwa Tuhan sedang berfirman, bahwa Allah sedang bersuara melalui COVID-19 supaya setiap kita percaya ia sangat dahsyat.
Ia sangat maha kuasa. Orang-orang yang IQ-nya luar biasa, yang sangat tinggi ilmu pengetahuannya, yang sangat canggih teknologinya, ternyata tidak mampu menemukan sampai saat ini dengan sangat dan penuh keyakinan untuk memusnahkan COVID-19. Hanya kuasa Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa meyakinkan manusia supaya kita semakin percaya memang Allah berkuasa, memang Ia dahsyat, meluluh lantakkan dunia ini melalui kuasanya, tetapi juga Ia memberkati, Ia menyertai umatnya dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap perjalanan hidup kita setiap hari, minggu, bulan, dan tahun 2021 ini. Maka dari itu, hendaklah setiap kita terpanggil untuk memuji Dia, memuliakan namanya. Walaupun mungkin dalam standar manusia kita berduka, kita mengalami kesusahan, karena kita mungkin dilanda kecemasan dan ketakutan oleh guntur, kilat dan petir. Tetapi dengan kedahsyatan suara Tuhan itu, kita semakin percaya dan semakin yakin bahwa sungguh walaupun Allah dipuji umat manusia, tetapi sesungguhnya Allah tanpa pujian pun sangat terpuji. Allah tanpa dimasyurkan oleh manusia pun sangat termasyur. Bahkan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, di dalam Kristus itu ada kemenangan, ada keselamatan, ada penebusan, dan kita telah ditetapkan, dipilih Allah untuk menjadi pewaris di dalam darahnya yang tertumpah. Sungguh Allah itu sangat mulia. Sungguh Ia sangat masyhur dan tidak akan terbantahkan oleh apapun yang ada pada kita. Tidak akan terbantahkan oleh ucapan yang kita sampaikan dalam pujian kepada kita. Sesungguhnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa berserah diri dalam segala hal yang terjadi kepada kita. Janganlah hanya ketika kita bersuka kita mengingat Tuhan. Ketika kita mendapat untung kita memuji namanya. Ketika kita mendapat rezeki kita memanggil Tuhan. Tetapi pada saat kita berduka, pada saat kita buntung, ketika rugi, ketika rezeki kita tersendat, maka kita melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan kekuasaannya. Apapun yang terjadi, untung dan rugi, suka dan duka, gembira dan sedih, hidup dan mati, Tuhanlah tetap menjadi Allah kita yang setiap waktu patut kita masyurkan dan kita puji karena kemahakuasaannya yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami percaya bahwa Engkaulah Maha Kuasa yang dahsyat. Suaramu Tuhan meluluh lantakkan kekuatan dunia karena kedahsyatannya dan semarak kuasa Tuhan di dunia ini. Kami percaya bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan juga ada di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami dari dosa dan kegelapan. Karena itu sesungguhnya kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu atas karya Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau mengajar kami untuk senantiasa memuji nama-Mu dalam setiap hal dan perkara hidup kami. Suka dan duka, sehat dan sakit, gembira dan sedih, bahkan hidup dan mati.
Engkau sajalah Allah kami, Engkau sajalah Tuhan kami. Berkati kami menjalani hidup kami di masa badai ini, badai COVID-19. Tidak lupa dan tidak jemu kami berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, kuasa-Mu melingkupi bumi ini. Bersegeralah Tuhan menolong kami untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Bersegeralah Tuhan menyembuhkan dunia ini dan memulihkan dari corona virus. Bersegeralah ya Allah memberkati vaksin yang akan kami terima, yang sedang dipersiapkan menjadi karya Tuhan kesembuhan bagi kami. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini, biar panjang umur sukacita bagi mereka. Ulang tahun pernikahan, berbahagia rumah tangga mereka. Berkati putra yang Tuhan titipkan untuk keluarga Sintua JN Panjaitan yang beruna beban 22 Desember yang lalu. Bertumbuh dalam lindungan Tuhan melalui orang tuanya. Berkati keluarga M. Sianturi Boru Naibaho. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini dan NN dalam setiap perjalanan kehidupan. Berkati Popara Nopu David Gultom. Biar Tuhan yang memberi penghiburan bagi setiap mereka. Kasih Tuhan senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan Popara Nopu David. Berkati Sintua Pangaribuan dan keluarga yang sehat dalam perjalanan pulang ke Bonapasogit. Biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita bagi keluarganya. Berkati Nyonya Manurung Boru Napitupulu dan keluarga si Hotang Boru Sinaga NN. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kasih karunia damai sejahtera dan segala hal yang baik bagi kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan live streaming, simpatisan Amang Huta Gaul Boru Raja Guguk, Opu Betrix Raja Guguk, Yanti Meli Hertauli. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, kebaikan, rezeki dan panjang umur bagi mereka. Jemaat yang baru kami terima menjadi jemaat Tuhan, keluarga Panjaitan Boru Pasaribu, Engkau yang memberkati. Tuhan, biarlah Engkau juga bersuara, berkarya, berfirman melalui mereka yang sakit saat ini. Biar Tuhan beri ketabahan bagi setiap mereka senantiasa berpengharapan atas kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Sehingga dalam pengharapan berdoa memohon kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bukankah telinga umatnya, kabar yang baik katakanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mempelajar denganlah firman yang bakal.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.